sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, semua orang yang hidup di dunia pasti ingin bahagia. Namun tak akan pernah ada kebahagiaan sempurna di dunia karena banyak hal. Kebahagiaan juga adalah hal yang dikejar orang ketika beralih dari dunia ini, yaitu kebahagiaan kekal. Kita kalau mati, doanya jelas, mohon kebahagiaan kekal bagi. Untuk memperoleh kebahagiaan kekal, kita perlu memulai menginvestasi kebahagiaan itu di dunia. Dan bukan tidak mungkin kita bisa menemukan kebahagiaan hidup di dunia. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam khotbah di bukit dari Injil yang telah kita dengar sudah sangat jelas menunjukkan kepada kita hal-hal atau kriteria-kriteria yang membuat kita bisa bahagia. Ada banyak kemungkinan yang memberikan kita kebahagiaan. Tapi yang paling penting itu ketika terakhir Yesus berbicara tentang sumber kebahagiaan dari fitnahan. Rasanya susah kita bahagia karena difitnah, karena dicaci maki, karena dianiaya. Yang ada kalau dicaci maki, dianiaya atau diomongin, kita sudah tidak bisa tidur, tidak bisa makan, maunya makan orang terus. Susah bahagianya. Tapi fitnah, caci maki, dan apapun hal-hal negatif yang diberikan oleh dunia, kalau kita menerimanya bersama Yesus, itu akan sangat membahagiakan. Karena kata Yesus, apabila kamu dianiaya, dicaci maki, dan dibenci oleh karena namaku, berbahagialah kamu, dan upahmu besar di surga. Dan inilah bukti dari ajaran cinta kasih ketika Yesus mengajak kita untuk jangan membenci orang yang membenci kita. Jangan membalas sikap yang tidak baik dari orang dengan sikap yang tidak baik. Tapi berdoalah untuk mereka yang tidak suka dan membenci kita. Dan saya pikir ini juga bisa dimengerti secara psikologis.
Karena Bapak Ibu pasti pernah mengalami bagaimana rasanya ketika ikut membenci orang yang membenci kita, ikut memusuhi orang yang memusuhi kita. Yang terjadi adalah kita sendiri yang makan hati. Contoh, kalau saya tidak suka misalnya dengan Pak Kris, membayangkan wajah Pak Kris saja sudah membuat saya makan hati. Belum tentu saat saya makan hati dengan Pak Kris juga ikut sakit hatinya. Belum tentu. Dia enjoy saja, tapi yang teriris dan terluka hatinya itu saya. Maka tidak ada gunanya memelihara rasa benci di dalam hati, karena itu bukan membuat orang tidak bahagia, tapi kita yang tidak akan pernah merasakan bahagia. Dan untuk apa kita hidup kalau tidak untuk bahagia? Sama juga dengan orang menikah. Orang menikah itu bukanlah pribadi pria dan wanita yang sempurna. Yang menikah itu orang yang tidak sempurna, maka kebahagiaan pun tidak akan pernah sempurna. Tetapi tujuan pertama dan utama pernikahan itu untuk bahagia. Tapi faktanya justru banyak setelah menikah malah orang tidak bahagia. Untuk apa menikah kalau tidak untuk bahagia? Bukankah itu adalah tujuan pertama dari pernikahan? Mendapatkan anak itu tujuan kedua. Itu hakikat perkawinan dan tujuan perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik. Itu yang seperti itu ada di Kanon 1088 kalau saya tidak salah. Tujuan perkawinan Katolik. Jadi Bapak Ibu, menikah dan berkeluarga bukan untuk makan hati, walaupun ada banyak saat di mana kita harus makan hati. Tapi jangan lupa bahagia. Dan yang membuat kita makan hati itu karena kita tidak pernah mencintai kebencian. Karena kalau kita terus ikut membenci karena kebencian, kita yang terus makan hati dan tidak tenang, dan itu membuat kita tidak bahagia. Karena hidup tidak akan pernah terlepas dari yang namanya caci maki, iri hati, kebencian, fitnahan, diolok-olok, diceritain jelek, diperlakukan tidak baik. Itu tidak mungkin tidak ada. Tapi bagaimana kita mengelola kenyataan itu untuk membuat kita tetap bahagia? Makanya kata orang ilmu psikologi juga, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang jauh yang perlu dikejar, tetapi kebahagiaan itu sudah ada di dalam diri ketika kita mampu menciptakan kondisi hati yang aman dan damai dengan setiap suasana. Mungkin ada banyak orang yang tidak suka dengan kita, mungkin ada banyak orang yang membenci kita. Biarkan dia merasakan itu dengan hatinya. Kita ya enjoy saja. Kalau saya senang kalau dicaci maki, difitnah, dibenci. Kan yang makan hati bukan hatiku, tapi hatinya yang membenci dan tidak suka. Saya sih enjoy saja dengan hidup. Kenapa? Tidak menggantungkan kebahagiaan pada apa kata orang dan apa penilaian orang, tapi menggantungkan kebahagiaan pada mendisposisikan hati dengan aman, nyaman, damai. Biarkan orang melakukan apa yang dia mau. Dan yang paling penting untuk kita, Tuhan itu selalu memberikan kita kebahagiaan. Cuman kita yang sering tidak peduli dan tidak menerima kebahagiaan yang dianugerahkan Allah. Karena apa? Kita menyepelekan Tuhan. Kita menyepelekan sabda Tuhan. Kita menyepelekan Ekaristi. Bapak Ibu tahu kan? Setiap kali setelah mendengarkan Injil, kita dibilang apa? Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Jadi kitab suci diwartakan untuk kita bahagia. Kitab suci dibaca dan direnungkan untuk kita bahagia. Nanti pas kita mau terima komuni juga sama kata-katanya. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Jadi kita itu menerima komuni, ikut misa untuk mendapat anugerah kebahagiaan dari Tuhan. Jadi kalau kita rutin ikut misa, dengar sabda Tuhan, cicipi komuni kudus, itu adalah saat di mana kita menyatu dalam kebahagiaan yang Tuhan berikan. Tapi yang sering terjadi, kadang orang yang rajin ikut misa juga tidak bahagia kelihatannya. Banyak di antara kita sudah ikut misa cemberut terus, mukanya sama bahkan lebih buruk dari sebelum ikut misa. Apalagi kalau mungkin dengar buat Romo yang menyinggung, tambah buruk lagi mukanya.
Untuk apa datang misa kalau tidak untuk bahagia? Mestinya kalau sudah ikut misa, sudah mendengar sabda Tuhan, sudah menyantap tubuh Kristus, wajah itu menampilkan banyak sukacita. Yang dalam bahasa Paus Fransiskus, jangan selalu menampilkan wajah cemberut seperti orang yang baru pulang dari pemakaman menguburkan orang mati. Pulang misa itu harus ceria. Pulang misa itu istilahnya harus shining brightly, menampakkan wajah yang berkilau-kilau, supaya ketika orang melihat ini baru mati, kau semakin ikut misa semakin bercahaya dan senang sekali melihat wajahmu yang pulang ikut misa. Tapi kalau cemberut terus, berarti kita ikut misa hanya ikut-ikutan, hanya rutinitas saja, bukan untuk mencicipi kebahagiaan dan bukan untuk membagikan kebahagiaan itu. Yang pasti Tuhan tidak mau kita tidak bahagia. Tuhan selalu menganugerahkan kebahagiaan kepada kita yang tidak ada ketika hati kita tertutup kepada anugerah kebahagiaan yang selalu disalurkan dan dialirkan Tuhan kepada kita melalui sabdanya dan melalui Ekaristi. Jangan lupa bahagia dalam Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.